Di situ Buffett bilang, saya udah mulai investasi saham umur 11 tahun. Dan saya nyesel kenapa nggak saya mulai lebih muda lagi. Welcome to the Millennial Power Podcast. Today from the podcast studio in Menara Rajawali at GoWork. Our friends from GoWork, thank you so much for building this studio with us and facilitating us. Today in the studio, Arton Sena. Nah, Arton Sena itu namanya udah menarik sekali Arton ya. Arton, saya udah lihat ini latar belakangnya menarik. Orangnya masih muda, 21 tahun, tapi udah jago investing in stocks. Investing in the stock market. Jadi untuk semua milenial yang mau belajar tentang investing dengan umur yang masih muda, dengar podcast ini karena ini hari ini menarik saya rasa. Arton, welcome to the studio. Yes, Mr. Eric. How are you? I'm fine. Okay, good. Nah, sebelumnya kita udah ngobrol dan udah mulai seru-seru. Saya bilang ke Arton ke sana kita langsung mulai rekam aja deh biar ini informasi terrekord kan tertangkap. Mungkin kita mulai aja dari ini deh, dari latar belakang Sena kira-kira. Mungkin dari nama dulu. Saya tadi juga tanya ini Arton Sena namanya seru banget itu kayaknya pembalap Formula One yang zaman dulu kan? Iya, kebetulan bapak saya juga dulu hobinya nonton F1. Jadi anaknya dinamain hobi dia. Oh begitu. Arton Sena, pembalap Ferrari kalau nggak salah dulu. Iya, pembalap Ferrari. Latar belakang kamu bagaimana kira-kira? Keluarga dari mana mungkin? Ya, saya berasal dari keluarga cenderung menengah ke bawah. Ibu saya ibu rumah tangga, ayah saya buruh pabrik lah, pegawai swasta. Seperti itu. Oke, dari kota? Di Batam. Di Batam. Saya lahir di Jakarta 97, cuman besarnya di Batam. Oh, oke. Kamu lahir 97, itu tahun saya datang ke Indonesia loh. Waduh, ini beda umurnya udah terlihat nih di sini. Sana umur lahir saat saya datang. Aduh, oke. Jadi itu latar belakang kamu. Sekarang sedang kuliah atau? Iya, sekarang saya kuliah semester 8 di Universitas Diponegoro. Saya ngambil Fakultas Teknik, Teknik Perkapalan. Semester 8 masuk ini. Oke, semester 8. Tetapi di samping itu saya lihat ini passion sana di tempat lain ya, di bidang lain. Apa kira-kira? Lebih ke manajemen aset. Oke. Lebih fokusnya di saham. Oke. Jadi semenjak kelas 2 SMA, saya udah punya KTP, itu saya langsung buka akun saham. Oke. Dari situ. Oke, terus sebelum tahu tentang saham, kamu belajar dari mana? Karena sekolah kayaknya nggak. Iya, jadi dulu saya SMA-nya IPA, cuman guru saya itu nyuruh saya ikut lomba pasar modal. Dulu diadain IDX Batam. Oke. Lebih ke teori sih. Oke. Nah dari situ saya lebih ngulik-ngulik lagi, sepertinya seru. Cuman buku pertama yang men-trigger saya harus take action, itu bukunya Warren Buffett. Oke, Warren Buffett. Judulnya bukunya James Pardue, judulnya Investor Nilai, Value Investing. Oke. Di situ Buffett bilang, saya udah mulai investasi saham umur 11 tahun. Dan saya nyesel kenapa nggak saya mulai lebih muda lagi. Walaupun kamu mulai umur 17. Oke. Nah, mungkin ya sebelum kita lanjut ke tekniknya ya, ke detailnya. Saham sebenarnya itu apa sih sana? Saham itu simpelnya bagi porsi kepemilikan. Dari perusahaan? Dari suatu bisnis. Oke. Ibarat kata warung bakso punya aset 100 juta, kita injek uang 10 juta, kita punya kepemilikan 10%. Ya, jadi misalnya kita punya uang 10 juta masuk ke toko bakso, itu karena total nilai perusahaan 100 juta, kita milik 10 juta, sahamnya senilai 10 juta, kita pemilik 10% dari perusahaan. Kepemilikan. Oke, sip. Jadi itu saham ya, dan sahamnya sebenarnya ada sertifikat fisik nggak ya sih? Kalau untuk sekarang just number di online trading platform. Ya, karena dulu ada ini kan ada sertifikat kan. Dulu ada sertifikat. Oke. Jadi kamu buka account umur 17 terus bisa beli saham. Oke, terus gimana kelanjutannya? Iya. Jadi dulu pertama kali saya terjun ke saham, saya lebih fokusnya ke value investing. Oke. Nah, itu satu hal yang susah lagi. Iya. Apa value investing sebenarnya? Iya. Intinya nanti investasi dibagi dua, ada yang growth investing kayak investor Gojek apa segala macam, dia nge-forecasting bisnis ke depan, not value. Karena Gojek kan kita nggak bisa valuasinya. Laporan keuangannya 10 tahun terakhir belum ada. Iya. Nah, itu. Oke. Jadi ada yang orang investor yang beli saham karena mereka
percaya perusahaannya akan nambah besar, berarti nilai sahamnya menjadi lebih besar kan, biar mereka bisa jual. Tapi kamu bukan begitu kan, kamu cari perusahaan yang sudah existing, yang sudah punya track record, yang sudah punya history, dan di situ sana invest, beli saham. Itu namanya value investing. Oke, value investing. Oke, silakan lanjut. Iya. Terus dari situ memang akhir ini saya bukan lebih ke invest, saya lebih ke trading. Cuman tetap ujung-ujungnya jangka panjang untuk menumbuhkan modal. Tapi saya cerita ke value investingnya dulu. Jadi dulu pertama kali saya beli saham PT Gas Negara. Tahun 2014. Itu perusahaan laporan keuangan terakhir itu perfect. ROE perfect, segala macam perfect. Nah, saya masuk di harga 4.000. Jadi secara saya evaluasi, saya lihat laporan keuangannya dulu perusahaannya monopoli distribusi gas, BUMN, dan orang lagi panik. Nah, jadi nilai sahamnya rendah saat itu. Saat itu rendah. Nah, terus kejadiannya rupanya setelah itu kinerja laporan keuangannya emang terus jelek. Dan sekarang harga sahamnya di 1.800-an. Rugi dong. Iya, tapi dulu saya cut loss-nya di harga 3.200, 3.300. Jadi rugi tapi nggak banyak? Nggak banyak, minus 30% apa 40%. Nah, itu kita harus jelasin ya. Jadi sebenarnya kalau kita beli jual saham, ada risiko kan? Ada risiko harga saham naik atau harga saham turun kan? Ada. Ya, jadi kita harus sadar, kalau kita mau main investing itu bukan kita beli, kita tidur, kita nunggu kan? Itu memang sesuatu yang kita harus sadari, itu nilai saham yang kita beli bisa naik, bisa turun. Nah, setelah itu apa yang terjadi setelah saham pertama yang kamu beli dan jual dengan rugi dikit? Bukan takut langsung? Iya, dulu saya deposit tahun 2014 itu 5 juta. Saya beliin Pegas, PT Gas Negara, itu sekitar 40% equity. Ya, jatuh sekitar 30-40%. Namanya investor pemula dong. Itu depresi apa segala macam, belajar-belajar apa yang salah. Karena di satu sisi saya udah baca laporan keuangan, saya udah baca annual report-nya. Rupanya bisnis itu nggak selalunya seperti sebelumnya. Jadi investor harus punya kemampuan untuk men-forecasting apakah ke depannya ini bisnisnya masih tetap jalan atau tidak. Barang atau jasanya masih tetap dibutuhkan atau tidak. Lebih tepatnya ke situ. Jadi kalau kita mau bikin prediksi seperti itu, kita juga harus mengerti dengan faktor-faktor makroekonomi dong. Kita harus mengerti keekonomian Indonesia. Kalau kita invest di Indonesia, kita harus mengerti bisnis itu di bidang mana. Jadi kita harus tahu lebih banyak daripada hanya laporan keuangan perusahaan tersebut kan? Iya. Jadi fungsinya, caranya bagaimana bisa dapat ilmu itu atau bisa dapat informasi itu? Iya, jadi kalau di bukunya Warren Buffett tuh ya emang kalau kita mau investasi, kita harus invest di perusahaan yang kita ngerti. Jadi kita harus kalau bidang bisnis perusahaan yang kita nggak ngerti, jangan investasi di perusahaan itu. Makanya Buffett nggak pernah invest di perusahaan yang high tech. Terakhir itu yang high tech IBM. Itu berarti levelnya Buffett udah mengerti bisnisnya IBM berarti. Nah itu. Jadi kalau mungkin orang value investor, mereka typically tidak invest ke perusahaan namanya startup misalnya. Karena itu growth investing kan. Jadi kalau misalnya saya mungkin tidak ngerti tentang bisnis fintech yang lagi tren kan. Jadi mungkin saya sebagai investor, jangan saya invest ke fintech karena saya nggak ngerti bisnisnya. Itu untuk dari sudut pandang value investor. Betul. Sip, ngerti. Jadi Sena sambil belajar ini hanya invest dalam perusahaan yang kamu mengerti prinsipnya apa, terus bisnisnya apa, terus Ketika kita baca annual report-nya, kita ngerti perusahaan ini dapat uang dari mana. Nah itu. Ketika kita ngerti perusahaan ini dapat uang dari mana, nah kira-kira 10 tahun ke depan produk atau barang atau jasanya masih dibutuhkan atau enggak. Ketika produk atau barang yang masih dibutuhkan, salesnya pasti meningkat. Anggap dengan net profit margin yang sama, net profitnya pasti meningkat. Nah, di situ kuncinya investing. Nah setelah saham pertama apa yang terjadi? Jadi karena kita lagi jelasin kan dengan konsep, sekarang setelah investasi pertama kamu lanjutin kemana kira-kira? Dulu beli Pegas di sekitar 3.900 atau 4.000, cut loss di 3.500. Itu terminologinya cut loss ya. Jadi kita lihat harga sahamnya turun, tapi kita cepat jual, mendingan daripada itu drop lebih banyak lagi kan. Jadi itu salah satu teknik yang kamu pakai kan. Jadi kalau
sahamnya drop ke bawah satu level, kamu jual. Jadi analogi simpelnya seperti ini. Anggap 98 ada kerusuhan. Ya. Kerusuhannya di daerah A. Ya. Karena orang panik, ada orang yang di daerah B jual rumah 10 miliar di harga 3 miliar. Ya. Nah, misalnya saya orang yang beli di harga 3 miliar. Ada dua case. Case pertama, kerusuhan itu nggak terjadi di daerah B. 10 tahun kemudian, saya jual 50 miliar pun rumah itu laku. Secara tidak langsung saya udah profit 7 miliar. Karena saya beli rumah seharga 10 miliar di harga 3 miliar. Karena orang panik. Ya. Walaupun daerahnya nggak kena kerusuhan. Ya. Itu saya untung berarti. Ya. Itu studi kasus pertama. Studi kasus kedua, rumahnya ini kena kerusuhan. Oke. Rumahnya dibakar segala macam, berarti saya rugi. Nah itu, jadi invest itu punya risiko. Ya. Di situ. Okay. Jadi makin ke depan makin pintar untuk lihat apa situasi ekonomi perusahaan sendiri sama lingkungannya kan, atau apakah harga saham di bawah nilai seharusnya atau di atas kan. Jadi kamu bisa estimasi, oke, kapan saya harus beli, kapan saya bisa jual kan. Oke. Saham sendiri punya aspek dividen juga kan. Jadi kalau kita pemilik salah satu perusahaan, kita punya saham di salah satu perusahaan. Kalau perusahaan itu profit, biasanya profit dibagi ke pemilik saham kan. Untuk Sena juga salah satu aspek investing nggak? Iya. Cuman kalau untuk sekarang kan saya murni trend follower trader. Oke. Jadi kalau untuk mau lebih deep tentang invest, mungkin di Indonesia ada Pak Juliardi Sunendar, bisa ditanya-tanya ke beliau, atau ke Pak Teguh Hidayat. Karena nanti saya akan cerita kenapa saya akhirnya jadi trend follower trader, bukan malah jadi investor gitu loh. Oke, bisa dijelasin nggak? Karena mungkin ini menarik, karena aspek yang biasanya kan kalau saya tahu, aspek dividen juga kadang-kadang harus dihitung kan. Kalau kita beli saham ada nilai, misalnya harga sahamnya di bawah pasar, oke, kita bisa beli, kita jual kalau harganya naik. Tapi juga kadang-kadang sahamnya, ada saham yang punya 5% dividen, ada yang 20% dividen mungkin kan. Itu salah satu aspek yang kita harus mengerti juga atau tidak terlalu penting dengan value investing? Nah, kalau untuk dividen ini misalnya perusahaan harga sahamnya 1.000, dividennya 50. Saham dari 1.000 ke 50 itu gampang maksudnya, harga sahamnya. Oke. Nah, jadi kebanyakan kesalahan orang investasi di saham itu, dia masih fokus ke price, bukan ke value perusahaan. Oke. Sedangkan investor nilai, value investor, harusnya fokusnya ke value perusahaan, bukan ke price. Karena price di market itu ditentuin sama supply demand. Ya, oke. Nah, mungkin itu harus dijelasin, karena itu satu konsep yang sulit juga kan. Jadi ada bedanya antara price sama value saham. Nah, mungkin sana bisa dijelasin bagaimana. Simpelnya perusahaan HM Sampurna. Ya. Anggap asetnya berapa lah? Contoh aja misalnya. Dulu kan rokok kan, sekarang masih ya? Masih. Oke. 100 triliun. Publik itu cuma punya 5% ya. Nah, saham yang ditradingkan itu kan saham yang di publik. Ya. Atau apa? Yang ada di pasar saham. Yang ada dan itu pun nggak semuanya ditradingkan. Jadi nilai transaksi HM Sampurna dalam satu hari itu paling cuma sepersekian persen dari total aset di HM Sampurna. Gimana mungkin harga sahamnya ditentukan dengan nilai transaksi kecil itu? Jadi nggak ada korelasi sebenarnya antara value dengan price di market. Semisalnya pasar menghargai Unilever di PBV cuma 0,5, belum tentu saya bisa membeli 51% kepemilikan saham Sampurna di harga segitu. Jadi kalau mau investing, fokus ke value perusahaan. Jangan fokus ke price. Kalau kita mau fokus ke price saham, kita jadi trader. Tapi kita harus punya sistem. Ya, nah, oke. Kamu punya sistem? Punya. Nah, jadi bukan sana satu persatu beli dan jual. Kamu ada sistem yang beli dan jual. Nah, dari trading manual sampai kamu mencetak sistemnya, bagaimana caranya sih? Kamu pikir ini saya bikin sistem untuk trading? Jadi sistem trading itu kita harus punya rule. Bedanya rule ini kita yang boleh langgar, kita yang kena akibatnya segala macam. Jadi kita harus disiplin sebenarnya. Jadi trading rule itu how to buy, rule buy itu bla bla bla, rule sell bla bla bla, positioning sizingnya berapa persen dari uang, risikonya seperti apa, dan gimana caranya dalam setahun modal kita bertumbuh dari trading itu. Kalau saya pribadi menggunakan automatic order di OLT. Jadi itu semi passive income. Jadi sehari itu saya trading cuma ngeluarin waktu 30 menit. Nge-screening, masukin ke online trading broker,
masukin ke jurnal trading, udah seharian saya bisa ngapa-ngapain. Oke. Karena kita boleh bilang ilmu dan pengalaman kamu dengan trading manual, kamu catat di sistem yang kamu punya kan. Jadi cara trading dan intelligence yang kamu bikin saat kamu masih belajar manual itu ditaruh di sistem automatic trading yang kamu punya kan. Dan sistem automatic trading itu dia ikut aturan yang Sena ngeset kan. Iya. Oke. Nah, dengan itu kira-kira hasilnya yang kamu bisa dapat berapa? Mungkin tidak dengan nilai rupiah, tapi persentase atau apa kira-kira? Kalau untuk mulai trading, kita fokus dari 2017, karena sebelumnya kan saya value investor. Nah, 2017 itu saya dapat profit 58% dari keseluruhan modal selama 1 tahun, annually. 2018 pasar koreksi, saya masih bisa 9,3% dari keseluruhan modal. Di tahun ini, year to date, saya udah dapat 11,5% dari keseluruhan modal. Waduh, jadi sekarang itu tergantung modal yang kita invest kan, dan mungkin nilai kamu nggak usah disebut, tapi yang saya baca yang menarik, Sena udah udah sukses juga untuk menarik investor atau menambah modal untuk trading kamu kan. Jadi Sana bisa trading bukan dengan hanya uang kamu sendiri, tapi juga pakai uang investor ya? Iya, uang klien. Nah, klien malah. 21 tahun trading udah punya klien loh. Jadi, bagaimana caranya sih kamu bisa menjual ide atau ilmu atau pengalaman kamu ke orang yang invest sekarang sama Sana? Karena saya sebelumnya kan juga udah sering ngisi seminar-seminar di kampus segala macam. Nah, dari situ saya jelasin konsep investasi seperti apa, konsep trading seperti apa. Terus, tapi belum investor kan? Jadi bagaimana itu menjadi investor? Tapi ini masih private. Saya belum untuk buka untuk umum karena terdapat risiko yang setiap orang tuh nggak siap terima. Jadi saya milih-milih klien jatuhnya. Nggak semua klien yang mau saya terima. Saya langsung tembak ketika minus 20% dari modal, apakah siap atau tidak. Karena misalnya IHSG minus 40 dalam setahun atau minus 30, bisa saja modal itu bisa berkurang 20%. IHSG apa tuh? IHSG itu singkatan? IHSG, indeks harga saham gabungan. Itu untuk mencerminkan keseluruhan saham di Indonesia. Jadi kalau misalnya itu satu indikator untuk kita boleh bilang seluruh pasar saham ya. Jadi itu perhitungan antara semua harga saham. Kalau itu turun 40%, ya Sena juga nggak bisa tahan positive result kan, karena udah turun 40%. Jadi investor pun harus dapat kerugian. Cuman dengan trading kita bisa memitigasi risiko. Dengan software Ami Broker ini saya udah pernah nge-backtest dari tahun 2007 sampai sekarang. Even 2008 itu krisis, saya backtest di paper trading itu masih profit 2,8%. Saya lihat detail lognya, rupanya ketika IHSG koreksi dalam, saham yang uptrend itu sedikit. Sehingga saya jarang masuk. Saya kan punya rule trading. Ketika rule itu nggak ngeluarin apa, saya nggak beli apa-apa. Jadi rule itu ketika market koreksi, saya jarang beli saham jatuhnya. Banyakan cash ketika market koreksi. Jadi dijual, ditahan di cash dulu. Itu konsep dasar trend follower trader. Cut your loss short, let your profit run. Jadi ketika market koreksi, justru jarang beli saham. Kita banyakkan cash karena nggak ada sinyal yang keluar. Nah itu kelebihannya trading itu seperti itu. Nah saya mau tanya. Jadi ini kan software atau bot atau rules yang kamu ngeset kan, dia akan trading sendiri. Kalau misalnya ada situasi seperti itu, jadi program kamu, bot kamu itu dia nggak beli, dia nggak jual. Kamu nggak gatel nggak lihat ini kenapa nggak ada yang terjadi sih? Mungkin saya harus berubah rule karena kayaknya salah. Nah, itu kan berdasarkan dari pengalaman. Itu namanya gatal tangan. Ketika kita gatal tangan, akibatnya seperti apa? Nah, itu kita kan ada dicatat di jurnal trading. Nah, dari situ kita belajar kesalahan-kesalahan kita, akumulasi. Karena saya di market sudah 4,5 tahun, jadi hal-hal seperti itu udah bisa diminimalisir. Jadi untuk bot sendiri sebenarnya itu masih masukinnya manual ke software ininya. Cuman kita ngeluarin waktu sehari 30 menit untuk ngupdate trailing stopnya. Nah, seperti itu. Nah, boleh tanya nggak di luar stock trading interest kamu ke bidang lain ada apa sih kira-kira? Masih kuliah, tapi kamu kayaknya udah ahli banget kan di stock trading. Saya mau tanya di luar trading stock ada sesuatu lain nggak yang kamu suka?
Nggak tahu ya, saya semenjak belajar dari kelas 2 SMA ini baca-baca annual report perusahaan, nggak tahu itu kayak passion aja gitu. Oke. Jadi saya baca annual reportnya Bank BRI, Astra segala macam, saya mengerti bisnis model semua perusahaan di Indonesia dengan membaca annual reportnya. Secara tidak langsung saya mengerti makroekonomi dan segala macam. Ya. Nah itu menurut saya passion saya di situ, gitu loh. Dan ini satu contoh lagi, kita juga sering bicara tentang barusan sih kita ngobrol tentang passion sama effort kan. Jadi ini salah satu contoh lagi kan, Sena, di sini you can be passionate about stock trading atau about making money with stocks, tapi kalau nggak turunin effort tangan dan nggak fokus, itu nggak mungkin menjadi ahli di bidang itu kan. Iya. Jadi kita nggak bisa lihat, passion saya di nyanyi, oke, kelas nyanyi sekali seminggu, coba belajar nyanyi, nggak mungkin kan. Jadi ini juga salah satu contoh kan, kamu juga sangat fokus kan ke trading biar kamu menjadi ini kan pintar dan ilmunya nambah kan di situ. Menarik. Jadi suka. Nah, masih kuliah kan? Masih kuliah. Berapa tahun lagi? Masuk semester 8. Oke. Mudah-mudahan semester 9 udah terakhir. Oke. Terus itu S1? S1 di Universitas Diponegoro, Undip. Oke. Semua ini teman-teman di sana ini lihat ya, nih ahlinya ada di antara kalian loh. Terus habis ini kalau itu selesai, rencananya mau apa lagi? Mau lanjut kuliah atau mau? Kalau beasiswa Kemenpora buka S2-nya, saya mau lanjut S2 ISP. ISP apa tuh? Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. Oke. Nah, itu lebih ke belajar ekonomi makro segala macam. Oke. Nah, itu membantu trading kamu juga kali ya? Di satu sisi ya karena itu yang saya senang gitu maksudnya. Oke. Menarik. Jadi kalau nanti udah selesai, kerja di mana nanti? Mau kerja di perusahaan apa? Nah, rencananya lebih ke perusahaan manajemen aset. Tapi tetap mau kerja atau mau buka sendiri? Rencananya mau nyicil-nyicil buat konten di YouTube, di Instagram, sambil mengedukasi anak muda bahwa pentingnya punya aset di usia tua yang menghasilkan passive income. Nah, itu yang menarik ya. Kalau di Indonesia ya, kalau saya lihat itu sistem pensiun di sini simple kan. Kita kerja sebagai orang tua, terus nanti kalau kita sudah tidak kerja, kita tergantung anak kami untuk membiayain hidup kita kan. Menurut kamu salah itu? Iya, itu balik lagi ke kita berharap ke sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Apakah anak yang berbakti atau tidak? Iya, betul. Jadi kalau prinsip saya sesuatu harus bisa saya kontrol. Oke. Jadi ketika saya melakukan kesalahan, saya nggak nyalain orang. Saya nyalain saya sendiri, karena itu bisa saya kontrol. Kedepannya saya harus gini. Karena itu bisa saya kontrol. Kalau saya melimpahkan kesalahan ke orang lain, itu kan nggak bisa saya kontrol. Ya. Nah, seperti itu. Balik lagi ke tadi. Itu apakah anaknya berbakti atau tidak? Itu kan sesuatu hal yang tidak bisa kita kontrol ke depannya bakalan gimana. Dan itu mungkin nambah satu aspek ya. Kalau kita sudah bikin aset saat kita muda atau saat kita masih produktif, kalau kita sudah tua, salah satu faktor stres kan hilang. Karena kita sudah punya aset yang mengkasih hasil ke kita setiap bulan atau setiap tahun. Jadi kalau kita tua, kita sebenarnya dari sisi keuangan sudah bisa tenang. Walaupun kalau kita tua ada banyak masalah lain kan, masalah kesehatan, masalah ya gitulah. Jadi saya rasa itu pemasukannya bagus banget karena itu juga hilang salah satu faktor stres dan mungkin menambah salah satu faktor kesenangan atau happiness saat kita udah tua kan. Karena uang itu faktor stres utama sih menurut saya. Iya, one of the kan ini ya. Menarik. Jadi caranya untuk nanti edukasi generasi muda seperti sana sendiri gimana nanti untuk edukasi? Oke, YouTube dan bikin channel, tapi apakah kamu akan menjadi trainer nanti atau menjadi buka kelas atau gimana? Itu kedepannya saya nggak tahu. Cuman saya harus bisa, intinya saya punya legitimasi moral untuk mendidik anak muda untuk melek investasi. Itu dulu tujuan visi utama saya. Itu ketika itu tercapai, saya rasa ya yang lainnya mungkin nanti bakal ngikut apa segala macam. Tapi target saya tuh ya harus itu. Itu dulu visi saya itu harus mencerdaskan itu. Karena di Indonesia ini masih belum ngerti apa itu financial freedom, apa itu financial independent, apa itu active income, apa itu passive income. Jadi kalau boleh diceritain dulu, jadi kalau active income itu kita harus mengeluarkan mengeluarkan tenaga, waktu,
dan pikiran untuk mendapatkan uang. Ya. Jadi dari sudut pandang pebisnis, other people skill. Jadi kita kalau passive income, kita tidak harus mengeluarkan banyak waktu, tenaga dan pikiran untuk mendapatkan uang. Simpelnya gini, ada penjual bakso. Dari umur 25 udah dagang bakso. Tapi setiap bulannya uangnya ditabung, ditaruh di mana. Ketika umur 40 dia bikin kos-kosan. Misalnya ini contoh aja. Ya, tapi contoh yang make sense. Dan ketika umur 40 dia ngebangun kos-kosan, anggap 8 kamar. Satu kamarnya itu 500.000. Profitnya anggap 400.000. Berarti 8 kamar dikali 400.000, 3.200.000. Itu udah passive income di umur dia yang 40 tahun. Ketika keluarganya segala macam kebutuhannya segitu udah cukup, walaupun passive income-nya cuma 3.200.000, dia secara nggak langsung udah financial freedom. Betul. Jadi orang menganggap financial freedom itu kita harus punya banyak uang untuk bisa mencapai financial freedom. Tapi kita harus lihat konteksnya. Kita harus tahu kebutuhan hidup kita berapa, gaya hidup kita berapa. Kalau si bapak tukang bakso tadi sebulannya cuma butuh 3 juta dia udah bisa hidup. Ketika dia bikin kos-kosan sebulan dapat 3 juta, dia udah financial freedom. Ya. Saya ada cerita pribadi mungkin bisa di-share juga. Saya punya 2 supir di keluarga saya. Terus dua-duanya mereka waktu muda beli lahan tanah. Terus saat mereka mulai kerja dengan kami, kira-kira kapan mulai? Mungkin sekitar 6-7 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu mereka mulai tanya, sebenarnya kita punya lahan, kita mau bangun kontrakan, tapi nggak ada uang. Oke, jadi kita tanya ke mereka, oke, mau diapain? Nah, kita mau pinjam uang, kita mau bangun, terus uangnya mau dikembaliin ke saya sama istri saya. Dan rencananya mau bikin 2 dulu. Kalau ini udah lunas, kita mau bikin 2 lagi karena ada tempat untuk 4. Dua-duanya ada 2 supir, dua-duanya sama punya lahan, mau bangun kontrakan. Menarik. Jadi saya support, ya kan? Saya kasih pinjaman. Jadi saya sebagai investor kan, saya menambah modal di sana, walaupun nggak ada bunga. Tapi prinsip saya lebih ke ini, apakah mereka bertanggung jawab? Nah, akhirnya mereka bangun 2 dulu, terus disewain. Saya tanya, udah kelar nggak? Udah kelar, udah disewa. Wah, cepat sekali. Terus habis itu mereka udah hampir lunas, tanya lagi, oke, boleh nggak kita nambah untuk yang berikutnya? Jadi dua-duanya sekarang satu punya 4 rumah, satu punya 3 rumah kayaknya. Buat saya senang sekali karena saya tahu kalau nanti mereka udah lebih tua lagi, udah nggak bisa kerja, minimal mereka sudah ada uang untuk makan, untuk hidup. Nah itu jarang sekali mereka, saya nggak tahu ilmunya atau pikirannya datang dari mana. Tapi dengan hal kecil kita bisa mulai ngajar orang-orang di lingkungan kita kan untuk invest, untuk mikir masa depan, masa lama kan. Dari orang terdekat dulu ya. Iya, dan mungkin ini nggak investing, nggak pinter-pinter, nggak pakai leverage, nggak pakai. Tapi untuk dunia mereka, saya rasa ini sudah tepat sekali. Dan utangnya udah hampir lunas, jadi mereka pelan-pelan bayar ini sebulan 1 juta, sebulan 2 juta ya kan. Tapi pelan-pelan itu selesai dari overtime kan mereka bayar. Seru buat saya sih. Dan itu membuktikan semua orang bisa diajar konsep-konsep seperti ini. Karena it's not that difficult dan bisa mulai dari sini. Nah ini cuma cerita pribadi saya, mungkin agak jauh dari saham ya, tapi saya rasa ini misi kamu di hidup ini menarik sekali dan saya harap itu memang bisa dibangun. Dan untuk mengedukasi orang lain jangan pikir terlalu kecil. Cari ini yang versi yang besar. Apakah ini kamu buka training online atau biar sebanyak mungkin orang bisa tahu. Harapan saya sih. Oke, sorry, cerita dari saya. Saya mau tanya, ini saya udah cerita sedikit, tapi mungkin Sena juga ada pertanyaan buat saya. Setelah kita ngobrol-ngobrol seperti ini, kira-kira seperti apa Sena yang kita bisa belajar atau bisa dijelasin? Jadi saya ini kan berasal dari mindset orang-orang kelas menengah. Jangan, udah jadi PNS aja, jangan jadi pegawai. Jadi kita terlalu, ibarat kata pohon bonsai itu dikerdilkan. Mindsetnya, secara mindset. Nah dari situ saya belajar gimana caranya saya berkembang. Dari situ saya belajar mengelola aset segala macam. Di posisi ini saya kuliah full beasiswa dan gimana caranya dengan keahlian saya sekarang ini saya bisa menjual ke orang, ke publik.
dan orang merasakan benefit yang sama gitu loh maksudnya untuk ngejual skill. Mungkin dulu saya pernah lihat video sama Deddy Corbuzier. Ya. Kalau Om Deddy Corbuzier dia bisa ngejual skillsnya melalui dia datang ke hotel-hotel. Ya. Itu dia bisa langsung direct selling, jual skillnya. Ya. Nah, skill saya sama skill Om Deddy Corbuzier beda. Ya. Skill saya untuk menumbuhkan equity seseorang. Nah, itu menjualnya melalui apa gitu maksudnya. Oke. Nah, saya nggak bisa cerita untuk Daddy ya, karena saya bukan dia, tapi saya kenal dia. Memang dia pernah cerita ke saya juga. Mungkin saya bisa jawab dengan yang saya tahu dari dia dan mungkin dari saya sendiri juga kan. Kalau yang saya tahu dari dia, sebelum dia datang ke hotel untuk jual skillsnya dia, karena ini penting kan, sana mau menjual skill kamu sebagai ahli investing atau pegang uang investor untuk invest ke pasar. Sebelum Daddy datang ke hotel untuk table magic kan, dia udah belajar, saya nggak tahu, di depan cermin dia udah cerita bertahun-tahun dia belajar magic, table magic. Nah, dia cerita dia nggak ada uang dan dia hanya beli satu buku. Nah, bukunya ternyata yang dia beli di Indonesia ini hanya table magic. Jadi dia cuman training table magic terus berjam-jam, mungkin 10.000 jam, ada mungkin lebih. Jadi saya rasa kalau kita mau jual skills, kalau kita mau jual kita sendiri sebagai ahli, mau nggak mau kita harus menjadi put in the time, put in the effort, make the hours untuk menjadi expert. Kayak saya sekarang lakukan kan, become the best trader at your level. Udah tahu semuanya tentang level yang kamu sekarang pegang. Nah, nextnya adalah kan, what's next kan? Kalau kita ambil contohnya tadi kan, dia juga pindah dari table magic ke more ke illusionist kan. Kenapa dia pindah dari table magic ke kayak mentalist? Dia cerita, kenapa sesimpel itu. Kalau table magic, saya hanya bisa jual ke 1-2 orang yang di depan saya. Kalau saya illusionist atau saya menjadi mentalist, saya bisa main di depan 1.000 orang dan bisa menjadi illusion atau trik di depan banyak orang. Jadi dia naik levelnya. Table magic level 1, illusionist atau mentalistnya level berikutnya. Nah, kita lihat lagi, oke, dia udah mentok di situ kan, udah terkenal di Asia Tenggara dan hampir seluruh dunia dia udah pernah. Apa yang dia lakukan? Dia bukan illusionist atau magician sendiri lagi, dia menjadi master, dia menjadi guru, dia menjadi host untuk acara magic, ya kan? Jadi dia selalu lihat, oh, what's the next level? He needs to be able to do it first, baru dia bisa ngajar orang lain kan. Tapi dia selalu naik, selalu meningkat levelnya dia. Nah, mungkin saya coba lihat hidup saya dulu ya. Kalau saya beda dengan sana, passion saya di property investing. Saya juga punya passion untuk share sama banyak orang tentang invest in property. Tetapi saya juga lihat ini, I need to walk the talk. Jadi kalau saya menjadi orang yang menggurui orang, hey, this is what you need to do on property investing, I need to do it myself. Jadi saya belum merasa siap untuk mengajar orang. Ya secara dasar saya bisa sih, tapi secara orang yang bisa ngajar orang lain bagaimana cara untuk invest ke property, saya rasa saya belum siap. Tetapi saya udah punya portfolio di luar negeri, saya sudah invest di sini juga. Dan karena itu pelan-pelan untuk saya pribadi, efeknya adalah saya punya angel investor. Kayak saya punya investor yang kasih modal buat perusahaan kamu, saya juga punya buat di sini. Saya punya angel investor yang invest ke properti yang saya bangun di Indonesia. Jadi ini satu efek dulu. Kalau mereka udah lihat keahlian kita, udah lihat, hey, that guy knows what he's talking about. People with money that don't have the time will come to you. Nah, itu udah mulai, ya kan? Karena sana sudah punya beberapa investor. Jadi the first effect of being an expert adalah people with money but no time will come to you to invest their money, which is good. Karena leverage kan, itu namanya we don't use our own. Yeah, we don't use our own money, we use other people's money. People's money. Other people's money, ya. Yeah. Jadi di properti saya di langkah itu. Sudah ada orang yang invest sama saya. Oke, itu saya mau berkembang dulu. Karena I can take a lot more investors if I want to. Oke, itu kita bangun dulu. Baru kalau saya udah ahli, ya oke, saya mungkin bisa ngajar orang lain untuk invest ke properti. Kira-kira begitu sih.
pengalaman saya. Menarik sih di hukum 10.000 jam ya. Di buku ada, saya juga pernah baca hukum 10.000 jam. Tapi yang di duet sama Deddy Corbuzier kan dibilang, bahkan saya fotografer terbaik di Indonesia pun, ketika saya tidak bisa menjual skill saya, ya nggak ada apa-apanya. Saya bayangin dari kelas 2 SMA umur 17 tahun, sekarang umur 21 tahun. Udah berapa ribu jam yang saya habisin untuk belajar di stock market. Saya dari 2017 ngoding, kadang dari subuh ketemu subuh, cuman keluar sholat sama makan, ngoding. Karena ngoding tuh butuh fokus kan. Nah itu jadi sepassion itu saya ngeluarin berapa ribu jam untuk di stock market ini, gitu loh maksudnya. Berarti tinggal di level gimana cara saya bisa berkembang dengan skill yang saya punya. Ya, saya ngerti. Jadi next stepnya juga adalah bagaimana kita bisa jual diri. Dan jual diri itu datang dari banyak hal sebenarnya. Saya personally sih, pengalaman saya itu prinsipnya itu datang dari kita bisa menjelaskan hal-hal dengan kata-kata yang simple. Makanya sebelum kita mulai kan aku tanya terus kan, ini can we make it easier? Can we make it easier? Bikin lebih simple. Karena itu satu skill dalam komunikasi. Kita bisa bikin konsep yang rumit. Dengan notabene stock investing is quite rumit buat many people kan. Jadi kita harus membangun skill bagaimana kita bisa komunikasi, bisa menjelaskan hal-hal yang susah dengan kata-kata yang simple. Karena itu dia ya kan. Jadi jual diri adalah juga ya cara komunikasi. And it's not public speaking menurut saya. It's not standing on stage. It's not lighting on video, YouTube. Itu has nothing to do with it. Itu the core of communication adalah what do you say? How do you say it? Nah kalau itu bisa disimplify dengan konsep yang sederhana atau kata-kata yang sederhana, nah itu laku. Lihat aja Robert Kiyosaki kan. Kenapa bukunya dia namanya Rich Dad Poor Dad? Karena sangat nangkap kan, it's about rich dad and poor dad. Dan dia dalam buku itu dengan konsep-konsep sederhana, cerita tentang dua orang tua dia, atau satu ayah dia sama satu teman ayahnya dia kasih tahu, hey, there's a difference between a rich dad and a poor dad. I want to be the rich dad. What does the rich dad do? What does the poor dad do? Jadi cara komunikasi dia sangat simple. Itu sih menurut saya, brand building, your Sana brand building, your Arton Sana brand building, itu harus dibangun dari ini cara komunikasi yang simple, yang empati sama orang-orang yang ikut sama kamu. Dan itu ya you prove what you do, you walk the talk, plus you can explain it very simple. Nah itu golden formula lah. Kalau udah bisa begitu, pantas. Feeling saya. Bisa jual diri. Bisa jual diri. Iya. Seru. Saya rasa kayaknya ini podcast ini mungkin kita harus bikin versi kedua, ketiga, keempat nanti kalau kamu udah siap. Tapi yang saya mau tanya, kalau setelah ini kan ada millennials yang dengar ini atau lihat video kita, mereka lihat sekarang saya mau mulai belajar invest in stocks. Yang 2, 3, 4 tips yang kamu bisa kasih kalau mereka mau mulai, kira-kira seperti apa sana? Di instrumen saham atau beberapa instrumen maksudnya? Kasih mereka strategi untuk mulai deh. Apa aja yang menurut kamu pantas untuk mulai belajar invest ke stok? Untuk saham? Ya, saham. Kalau untuk saham harus bisa kenali risiko dulu. Oke. Jadi di saham kita harus bisa mau mulai dari mana? Mau mulai dari investasi atau dari trading? Karena dua ini secara konsep sangat berbeda. Even untuk investasi sendiri pun beda. Ada yang growth, ada yang value. Untuk trading pun beda. Ada yang trend follower, ada yang swing, ada yang day trader. Oke. Jadi itu step pertama adalah mengerti perbedaannya antara tipe investor saham kan? Harus bisa membedakan apa itu investasi dan apa itu trading. Dan kita lebih nyamannya ke investasi atau trading gitu. Jadi setelah belajar pilih satu kan? Pilih satu dulu. Kayak kamu dulu value trader. Awalnya ya. Jadi pilih satu dulu ya. Pilih satu. Habis itu what do we do? Langsung buka akun saham. Gampang ya? Karena untuk belajar berenang kita nggak mungkin baca buku. Kita harus nyelam langsung. Jadi kalau di videonya Gary V, kalau kita mau badannya bagus, jangan nonton video tentang how to fitness, jangan baca buku tentang gimana ini, tapi doing workout. Angkat beban. Iya. Jadi take action. Take action. Jadi buka account saham itu sekarang simple, bisa, semua bisa. Simple. Sekarang 100.000 udah bisa. Apalagi dengan kampanye Yuk Nabung Saham yang lagi digalakin sekarang. Ada minimum age nggak? Punya KTP minimal, tapi nggak harus punya NPWP.
Oh, jadi minimal perlu KTP bisa buka dengan 100.000. Di mana bisa dibuka? Di perusahaan sekuritas namanya. Oh, perusahaan Perusahaan sekuritas. Oke, nanti bisa di Google kan gampang. Bisa. Oke, setelah itu kita punya pilihan, oke, kita menjadi value trader atau apa, terus kita buka account, step ketiga apa? Step ketiga, kan tadi antara investasi atau trading dulu. Ya. Anggap invest. Ya. Invest, mulai belajar dari namanya analisa fundamental. Oke. Kalau untuk trading, mulai dari namanya analisa teknikal. Oke. Jadi misalnya kita pilih satu, analisa fundamental. Kita harus belajar rasio-rasio keuangan. Oke. Rasio-rasio di laporan keuangan. Jadi kita harus bisa menilai apakah perusahaan ini valuasinya seberapa. Ya. Ya, dari lot kecil nggak masalah. 100.000 itu udah bisa beli saham kok. Oke. Nah, jadi kalau setelah itu, kapan kita beli saham pertama? Jadi nanti dari kita buka rekening di sekuritas, kita dikasih ID dan password untuk login di online trading. Oke. Di platform online trading sekuritas. Ya, langsung beli. Dari situ bisa langsung beli. Tapi nggak perlu belajar dulu, karena kamu bilang kan harus mendalami dulu rasio-rasio dan lain-lain. Iya. Butuh waktu berapa lama kira-kira? Tergantung daya nangkep orang beda-beda, daya waktu belajar orang juga beda-beda. Cuman balik lagi ke analogi belajar berenang tadi. Semakin banyak kita baca buku tapi kita nggak nyelam ke kolam, kita nggak bakal bisa berenang. Makanya kamu bilang ini open account dulu, baru belajar kelanjutannya kan? Iya. Oke. Mungkin paling simpelnya dari yang kecil dulu aja uangnya. Ya. Dari uang yang dirasa uang ikhlas. Oke. Oh, kalau ikhlas gini di saham nggak apa-apa. Tapi dari situ, apa yang salah dikoreksi. Oke, dan kita beli saham, terus kita lihat tren sahamnya, terus kita sekali kita harus ambil keputusan untuk jual lagi kan, kecuali kalau kita trading kan. Jadi menurut kamu itu mulai aja dengan angka yang kecil, kalau itu hilang pun nggak apa-apa, tapi at least sudah punya pengalaman, oh ini akan terjadi kalau saya beli, ini akan terjadi kalau saya jual, gitu-gitu kan. Oke. Nah, habis itu mereka harus datang ke kamu dulu untuk belajar dulu, baru invest 100 juta, 200 juta. Ditunggu aja channel YouTube-nya. Nanti saya bakal kasih konsep investasi itu seperti apa, trading itu seperti apa. Ya, dan ini ya bukan kita mau tahan informasi, tapi ini sebenarnya salah satu topik yang punya banyak aspek. Dan saya rasa kali ini kita coba introduce dulu stock trading, dan kita introduce Sena sebagai orang muda dan udah punya pengalaman stock trading sejak umur 17 tahun. Mungkin itu bisa menjadi inspirasi millennials kita kan. Kalau nanti ada banyak respons, mungkin kalau Sena ada waktu kita mungkin bikin versi berikutnya ya, dengan lebih detail, atau mungkin kita bisa screen share, kita bisa lihat saham dan lain-lain. Lebih bisa dikonsep. Oke. Sip. Sana terima kasih banyak. Kalau ada yang mau kontak Sana, paling enak lewat mana kalau mau kontak kamu? Kalau mau kontak, aslinya saya nggak main di sosial media. Oh begitu? Nggak main. Saya orang yang nggak di sosial media. Oke. Mungkin nomor HP atau lain mungkin. Oke, nanti mereka kontak kita aja ya. Kita forward kalau bisa memang ada yang mau kontak kamu. Sip. Thank you Sana untuk datang ke studio, untuk effortnya untuk datang. Terima kasih banyak. Siap. Terima kasih, Pak Erik. Sama-sama. Millennial Power. The power to control your future.